Jadi buruan kalian yang ada trouble di Lancer CK4-nya, jangan sungkan-sungkan, langsung tanya aja di DM Instagram saya. Oke, untuk ecunya alhamdulillah ini sudah selesai di servis teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan ke kalian untuk pengukuran nilainya, dan juga ini akan saya coba lagi tes ke mobil biar kalian nggak penasaran bagaimana hasilnya setelah ecu ini diservis ya. Oke, ini saya perlihatkan ke kalian hasil pengukurannya setelah ecu ini diservis teman-teman ya. Kita mulai dari pin yang sebelah sini. Nilainya 567. Ya, bawahnya 567. Atas sebelah sini 570. Kemudian bawahnya 570 ya. Jadi dari keempat pin yang saya ukur ini selisihnya hanya 3 ohm saja ya. Nah, ini dia pin yang tadinya hilang ya, atau pin yang tadinya bermasalah, dia sekarang sudah muncul nilainya. Nah, sebelum kita lakukan pengujian bagaimana hasil servisannya, kita sekalian akan setting dulu untuk nilai TPS-nya. Jadi nanti begitu sudah terpasang semua, kita tes, hasilnya akan betul-betul prima teman-teman. Ini sudah selesai di setting. Ecu sudah terpasang di sana, soket semua sudah tertancap. Kemudian di sini throttle body ya, kita lihat kodenya NA, TPS-nya juga NA. Kemudian ISC servonya sama NA. Jadi untuk ecu NA dan semua barang yang ada di sana sudah kembali terpasang ya. Tinggal kita akan tes ya bagaimana hasilnya. Oke, nah sekarang ini yang akan saya tes adalah untuk auto choke-nya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Kontak on, cek engine hidup. Nah, cek engine sudah mati. Kita lihat, teman-teman, temperaturnya sangat dingin ya, luar biasa. AC-nya saya off-kan dulu. Oke, untuk kakinya saya gini aja deh. Nah, kaki saya nangkring aja di sini. Bentar. Ya, kaki saya bersila, jadi saya nggak ada main-mainkan pedal gasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Yap, kalian lihat. Jadi tadi tendangan awalnya di 1800 RPM, teman-teman. Kaki saya masih nangkring ya. Nih, oke. Nah, kita tunggu beberapa saat RPM-nya apakah justru naik atau turun, teman-teman ya. Nanti kita bisa ambil kesimpulan apakah auto choke-nya ini sudah bekerja dengan baik atau belum. Ya, oke. Kita lihat aja ya. Untuk jarum temperaturnya, nah ini sudah menyentuh strip yang paling bawah, teman-teman ya. Dan RPM-nya dia udah turun di 1000. Cepat banget ya, bahkan di 900 sekarang RPM-nya. Oke, luar biasa. Jadi inilah teman-teman ya, untuk auto choke-nya. Yang normal itu yang seperti ini, teman-teman. Saat awal start, mesin sangat dingin, RPM-nya tadi nendang di 1800. Kemudian seiring mesin ini semakin panas ya, dia RPM-nya pun akan berangsur-angsur turun ya.
Nanti saat mesinnya ini sudah mencapai suhu optimal, RPM-nya juga dia akan stuck ya, atau dia akan idle stasioner di 800, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat aja sekarang dia sudah turun di 800, teman-teman ya. Jadi untuk auto choke-nya ini bisa dibilang dia berfungsi dengan sangat-sangat baik. Nggak ada kendala apapun ya. Mengingat tadi sebelum ECU ini diservis ya, saat mesin dihidupkan dalam kondisi dingin ya, dia RPM-nya sangat-sangat drop. Bahkan kalau nggak dibantu dengan gas, dia nggak akan mau menahan RPM-nya dan mesinnya akan selalu mati. Luar biasa ya. Ini udah selesai dikerjakan ya untuk ECU-nya, luar biasa. Nah, sekarang coba deh. Ini temperaturnya sudah lumayan panas, RPM-nya ada di 800, luar biasa. Kemudian AC akan saya coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dia RPM-nya stabil, teman-teman. Oh, justru naik ya. Bagus banget ya. Kaki saya nggak ada injek-injek pedal gas loh ya. Nih, kaki masih bersila nangkring di sini. Dan RPM-nya masih sangat stabil, ada di 900, teman-teman. Ya, cek engine juga nggak ada hidup. Temperaturnya juga oke. AC-nya dingin banget, ya kan? Nih, luar biasa. Nah, pada saat AC hidup ini, teman-teman, kalian perlu tahu bahwa mesin ini bekerja sangat ekstra ya, terutama pada bagian elektrikalnya juga. Kenapa? Karena satu ya, beban mesin ini dia mengangkat kompresor AC yang sangat berat. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kipas radiator dan kipas AC yang mereka berdua berputar, teman-teman. Itu beban elektrikal. Kemudian yang ketiga, blower AC ya. Blower AC juga dia ikut berputar, teman-teman. Ya, jadi pada saat AC dihidupkan ini memang bebannya bisa dibilang luar biasa. Tapi kalian lihat untuk RPM-nya ini sudah stabil, udah baik-baik aja. Ya, tinggal saya akan coba AC hidup, kita hajar lagi dengan putar setir ke kanan ke kiri. Ya, apakah RPM-nya drop atau justru dia RPM-nya stabil? Kita lihat. Oke, kita putar setir ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia RPM-nya naik, teman-teman ya. Kaki saya masih nangkring di sini. Ya, nggak ada saya toel-toel pedal gas. Oke, sekarang kita kembalikan setir ke kanan. Nah, dia RPM-nya naik lagi, teman-teman. Stabil sekali. Oke. Baik, jadi itu dia, teman-teman ya, hasilnya. Alhamdulillah untuk ECU-nya ini benar-benar secara keseluruhan sudah sehat, normal kembali. Ya, kita sudah lakukan berarti ada kurang lebih berapa pengujian ya. Pertama tadi kita sudah ukur nilai resistensinya bagus, auto choke-nya bagus, AC hidup bagus, setir kita puter kanan kiri juga responnya sangat bagus ya. Ada 4 pengetesan sekaligus. Dan dari sampai detik ini artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang ECU tidak bisa kita lihat kondisinya hanya dari fisiknya saja. Itu yang pertama. Terbukti dari ECU yang saat ini sedang dites ya, fisiknya sangat mulus. Tapi nyatanya dia setelah diukur ternyata ada masalah. Ya, dan alhamdulillah ini sudah teratasi, teman-teman. Kita sudah selesai melakukan pengetesan ya, dan alhamdulillah tidak ditemukan kendala apa-apa lagi. Nah, tinggal untuk ECU kemudian throttle body segelondong bareng dengan servo dan juga TPS-nya. Ini bakalan kita lepas, lalu kita kemas dan kita akan kirim kembali ke pemiliknya. Christmas.
Jadi untuk throttle body ini yang paling penting dibalut agak tebal itu di bagian ISC sama di bagian TPS-nya ya, karena ini dalam pengiriman paling rawan pecah teman-teman ya. Baru kalau setelah sudah yang paling utama ini udah beres, tinggal kita balut untuk yang lain. Oke teman-teman, jadi inilah ya kegiatan yang saya lakukan dalam menangani sebuah ECU throttle body, servo maupun TPS ya. Mungkin kalian ada masukan buat saya ya, punya kritik ya, jangan sungkan-sungkan, sampaikan aja. Om Septian masih kurang nih, harusnya begini, Om Septian harusnya begitu ya, sampaikan aja ya, selagi itu kritik yang positif saya pasti akan pertimbangkan, dan juga itu akan jadi apa ya, jadi cambuk buat saya untuk ke depan bisa lebih baik lagi teman-teman. Atau mungkin kalian yang lebih pro dalam bidang seperti ini, saya sangat berharap kemurahan hati kalian untuk membagikan atau untuk mengoreksi apa-apa yang masih keliru. Dan juga mungkin teman-teman yang lain ya, yang punya Mitsubishi Lancer CK4 ya, ada terkendala di ECU ya, mungkin kasusnya sama seperti ini ya. Kalian boleh tanya-tanya dulu ke saya melalui DM di Instagram. Instagram kalian follow, TikTok kalian follow juga ya. Di sana kalian bisa ajukan pertanyaan, bisa curhat dulu, Om Septian saya ada kendala begini, bagaimana solusinya. Nanti kita akan komunikasikan lebih leluasa teman-teman ya. Dan juga kalian mungkin yang belum subscribe ya, jangan lupa dibantu channel ini subscribe dulu, aktifin lonceng notifikasinya. Oke, mungkin ini aja kali ya yang bisa saya sharing ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah akan ketemu lagi di episode-episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau lanjut lagi untuk unboxing paketan lagi ECU, throttle body, servo, TPS, dan airflow sensor ya, jadi buruan kalian yang ada trouble di Lancer CK4-nya, jangan sungkan-sungkan, langsung tanya aja di DM Instagram saya. Thank you. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts but one subscribers, thanks for the candy basket, oh got another jacket, my stocking's filled with acid, am I dreaming, what just happened?